Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada makanan pokok, sayur mayur, buah-buahan, lauk pauk, dan tak lupa ada susu. Makanan tersebut merupakan makanan yang sehat dan baik dikonsumsi oleh tubuh kita. Apakah anak-anak biasa minum susu, makan sayur dan buah-buahan? Wah, hebat sekali. Jika belum, mulai sekarang, yuk kita biasakan untuk makan makanan yang sehat. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Gambar apakah ini? Iya, betul sekali. Ini merupakan gambar suatu produk susu. Di mana kita biasa menemukan suatu penawaran produk susu? Iya, tepat sekali, di iklan. Tapi kira-kira pengertian dari iklan itu apa ya? Ada yang tahu? Jika belum, simak terus videonya ya. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya untuk masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hidup sehat, menanam pohon, dan lain-lain. Jenis-jenis iklan ada 2, yaitu iklan elektronik dan juga iklan media cetak. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media elektronik dalam penyampaian dan tampilan iklannya. Iklan elektronik biasa kita temui di televisi, radio, dan internet. Sedangkan iklan media cetak adalah iklan yang dibuat dengan cara dicetak. Biasanya kita temui pada majalah, koran, dan poster. Anak-anak, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar poster iklan susu. Informasi apa yang dapat kita peroleh dari poster tersebut? Tepat sekali. Kita diajak untuk membeli dan mencoba produk susu yang ada di poster tersebut. Berbicara masalah susu, tahukah anak-anak hewan apa yang dapat menghasilkan susu? Iya, benar sekali. Sapi adalah salah satu hewan penghasil susu. Untuk menghasilkan susu yang baik, sapi perlu memakan makanan yang sehat dan bergizi. Artinya, sapi perlu memakan rumput yang segar. Apakah anak-anak pernah melihat hewan sapi? Atau mungkin malah memiliki sapi di rumah? Jika belum pernah melihat, ibu akan mengajak anak-anak untuk pergi ke padang rumput, mengamati kegiatan sapi yang sedang memakan rumput. Nah, sekarang kita sudah berada di padang rumput bersama sekelompok sapi. Coba anak-anak amati kegiatan sapi yang sedang memakan rumput. Coba perhatikan sapi yang ini. Mengapa sapi tersebut terus mengunyah makanannya meskipun dia sedang beristirahat? Dan kira-kira bagaimana ya cara sapi mengolah makanannya? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu bersama. Sapi termasuk jenis hewan ruminansia. Apa itu ruminansia? Simak baik-baik ya. Hewan ruminansia merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali. Hewan ruminansia juga dikenal sebagai hewan pemamah biak. Ada beberapa contoh hewan yang termasuk ruminansia, yaitu ada sapi, kerbau, rusa, dan kambing. Namun hari ini kita hanya akan membahas sapi saja. Anak-anak, sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih rumit. Terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi khusus. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, seperti bakteri dan protozoa. Bakteri dan protozoa tersebut
membantu hewan ruminansia untuk mencerna rumput. Anak-anak, ayo sekarang kita pelajari proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia, khususnya sapi. Mula-mula, rumput masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ pencernaan. Yang pertama ada gigi. Gigi sapi terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah sapi berguna untuk menarik rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah sapi menuju lambung. Di dalam mulut sapi juga terdapat saliva atau air liur. Cairan khusus tersebut dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Setelah melalui proses penghancuran di mulut, kemudian makanan akan disalurkan ke lambung. Apakah anak-anak tahu lambung sapi berbeda dengan lambung manusia? Lambung sapi jauh lebih besar. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi bisa dikatakan memiliki 4 perut. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Kemudian makanan akan menuju ke retikulum atau perut jala. Fungsinya sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Setelah itu, makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Kemudian setelah itu, makanan akan masuk ke omasum atau perut buku. Fungsinya untuk membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum atau perut masam. Fungsinya untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai disinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Kemudian setelah itu, makanan akan disalurkan ke usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses ke dalam lambung. Kemudian setelah itu, makanan akan menuju ke anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, bagaimana? Asik bukan? Untuk memudahkan anak-anak dalam menghafal, yuk kita nyanyi bersama lagu proses mencerna makanan pada hewan ruminansia dengan nada Naik Kereta Api. Pencernaan hewan ruminansia, mari sambut alurnya. Makanan masuk ke mulut, ke esofagus menuju rumen. Setelah makanan jadi bubur, dikunyah kembali ke mulut. Lalu masuklah ke retikulum atau si perut jala, masuk ke perut kita bisa sebutnya omasum, abomasum atau perut masam, ke usus kemudian ke anus. Pencernaan hewan ruminansia, mari sambut alurnya. Makanan masuk ke mulut, ke esofagus menuju rumen. Setelah makanan jadi bubur, dikunyah kembali ke mulut. Lalu masuklah ke retikulum atau si perut jala, masuk ke perut kita bisa sebutnya omasum, abomasum atau perut masam,
usus, kemudian ke anus. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Asik sekali bukan pembelajaran kita hari ini? Bu Guru mohon maaf apabila terdapat banyak salah dan Bu Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi anak-anak. Anak-anak di rumah jangan lupa untuk selalu belajar dan patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.